Terima kasih untuk kesempatan kita bisa bertemu secara virtual pada saat ini. Dan ini adalah pertemuan yang pertama. Ada 3 pertemuan lagi di depan, di mana kita akan banyak berbicara tentang prinsip hidup sehat, New Start, terutama faktor nutritionnya, N-nya, ya, nutrition. Dan harapannya adalah setelah selesai kelas intensif ini, maka kita kemudian bisa mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari dan kita bisa mendapatkan kesehatan yang lebih prima, ya. Karena kesehatan itu sebenarnya kita bisa hidup di dunia ini tanpa penyakit apapun. Terutama maksud saya adalah penyakit tidak menular, ya. Penyakit jantung, kanker, diabetes, penyakit paru, ya, peradangan sendi dan lain sebagainya. Kita bisa hidup tanpa penyakit-penyakit tersebut. Dan kita akan belajar pada 4 pertemuan intensif ini tentang diet pilihan, ya, dari pencipta kita. Karena dari siapa lagi kita mau belajar tentang apa yang seharusnya manusia makan kalau tidak dari sang pencipta, yang ketika manusia diciptakan juga memberikan makanan untuk dimakan, ya. Perlu kita kembali ingat bahwa ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan termasuk ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, termasuk di dalamnya ilmu tentang makanan itu berkembang dari ilmu agama. Ya, ada yang disebut dengan pohon ilmu pengetahuan. Itu akarnya adalah pengetahuan agama. Ya, tidak heran dari tulisan-tulisan agama masing-masing yang kita pelajari, yang kita miliki, dari situlah menjadi cikal bakal berbagai cabang ilmu pengetahuan yang kita pelajari, termasuk ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, dan ilmu nutrisi. Sehingga kita akan belajar untuk mencari tahu apa sebenarnya diet pilihan sang pencipta bagi kita, yang tentu saja tujuannya supaya membuat kita hidup. Ya. Jadi apa sebenarnya makanan manusia yang sebenarnya? Apakah sekarang ini, karena masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah beban penyakit tidak menular itu adalah beban global seluruh dunia. Dan salah satu penyebab utamanya adalah karena istilah dari jurnal yang dimuat di Lancet adalah poor diet. Poor diet, ya, diet yang jelek, ya, diet yang keliru, ya, diet yang kurang baik. Ya. Nah, itu sebabnya kita harus bertanya sebenarnya apa yang diet yang terbaik, dan kalau kita ngomong tentang diet, kita akan ngomong tentang makanan. Ya, sehingga pertemuan pertama ini kita akan belajar dulu apa sebenarnya makanan manusia yang sebenarnya, dan tentu saja dasarnya adalah dasar dari tulisan-tulisan keagamaan, ya. Dalam hal ini saya akan ambil dari kitab dari Alkitab, ya, walaupun ada juga di Al-Qur'an dan ada juga di buku-buku suci agama lainnya, ya. Kita mulai dengan sejarah, ya. Kita kembali kepada sejarah penciptaan manusia karena kita percaya sebagai umat beragama bahwa manusia itu diciptakan, bukan terjadi karena proses evolusi, ya. Manusia itu diciptakan dengan sangat unik oleh sang pencipta, oleh Allah, ya, oleh Tuhan kita. Di catatan suci Alkitab itu di buku Kejadian pasal 1 ayat 29 itu adalah awal ketika Tuhan menciptakan manusia. Sudah diciptakan terang, sudah diciptakan ada tanah, ada langit, ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada yang mengisi tanah dan air, ya, baik itu hewan, ikan, burung, bahkan manusia sendiri. Maka kemudian Tuhan memberikan makanan kepada manusia. Jadi dengan kata lain, makanan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia memiliki satu tujuan, yaitu untuk menjaga kesinambungan hidup manusia. Supaya manusia itu bertahan hidup. Ya, karena kalau nggak makan mati. Dan fenomena ini, fakta ini tetap menjadi kenyataan sampai saat ini. Kalau kita nggak makan mati, ya, walaupun nggak langsung 1-2 hari. Mungkin 40 hari, ya, baru kemudian kita akan mati. Tapi prinsipnya manusia tanpa makanan mati. Sebabnya di populasi dunia ada istilah kelaparan. Yang ditakuti tuh kelaparan. Kalau nggak dapat makan. Kenapa ditakuti? Karena ujung-ujungnya maut tuh.
ujung-ujungnya adalah kematian. Jadi Tuhan memberikan makanan untuk menjaga kesinambungan hidup manusia. Artinya manusia makan untuk hidup. Nanti pertemuan-pertemuan berikut kita akan belajar bagaimana usaha setan memutarbalikkan prinsip ini sehingga yang terjadi adalah manusia makan justru kematian prematur. Premature death, ya istilah dari WHO. Padahal awalnya makanan itu Tuhan kasih supaya manusia hidup. Tapi yang terjadi diputarbalikkan oleh setan sehingga akhirnya manusia makan justru mati. Ya, justru kematian dipercepat. Ini yang harus kita pahami bersama. Ingat, penyakit-penyakit tidak menular, salah satu penyebabnya adalah makanan, seperti yang saya sampaikan. Dan hal itu menyebabkan makanan mati. Yang harusnya kan makanan artinya hidup. Ya, karena kita kemudian diberikan makanan oleh pencipta kita di Taman Eden dari jenis yang tercatat ini. Ya, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi makanan kita oleh Sang Pencipta ditentukan tuh. Ditentukan, yaitu sederhananya adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Sebenarnya di kitab suci Al-Quran juga ada tuh. Bagi Bapak dan Ibu yang beragama Islam, saya yakin tahu ayat ini karena ini juga saya dapat dari dosen-dosen saya, guru-guru saya yang mengajarkan hal itu kepada saya ya. Di surah Abasa 24 sampai 28, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah ya, Tuhan ya, yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu di bumi kami tumbuhkan biji-bijian, anggur, dan sayur-sayuran. Sebenarnya ini ada ayat sambungannya, tapi intinya adalah tumbuhan. Jadi dari keyakinan agama yang kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kesehatan, kedokteran, dan nutrisi, kita mendapat satu insight utama bahwa sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia, maka makanan yang Tuhan berikan supaya manusia itu tetap hidup adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pertemuan-pertemuan berikut saya akan menyampaikan bukti-bukti ilmiah bahwa hal ini benar. Dan memang sebenarnya benar. Sebenarnya kita nggak perlu cari bukti. Karena kalau itu dia dari Sang Pencipta kita, nggak mungkin itu salah kan? Kan itu keyakinan kita. Tuhan tidak pernah salah. Ya. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa makanan yang disediakan oleh Pencipta untuk kita sebenarnya adalah makanan berbasis tumbuhan, baik itu buah-buahan, baik itu biji-bijian, kacang-kacangan ya, atau kalau di ilmu nutrisi kita lebih kenal sebagai legumes and nuts ya, polong-polongan, kacang-kacangan, and grains ya, legumes, nuts and grains. Legumes, nuts, and grains. Dan kemudian ada satu lagi penambahan yang dibuat oleh Pencipta kita ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, maka ditambahkan dengan satu jenis makanan tertentu. Ya. Jadi setelah manusia itu berdosa, kita tahu ceritanya ketika Hawa, istri dari Nabi Adam itu kemudian memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka harus keluar dari taman ini, yang di taman ini makanan mereka tinggal petik aja. Mereka harus keluar dan mengusahakan tanah di mana mereka hidup. Maka akhirnya Tuhan menambahkan lagi satu jenis atau satu menu makanan kepada mereka, yaitu tumbuh-tumbuhan di padang. Ya, atau sekarang itu kita diartikan sebagai sayur-sayuran. Ya. Jadi biji-bijian, ya, buah-buahan, kemudian legumes, polong-polongan, nuts, kacang-kacangan, grains, biji-bijian, dan kemudian sayur-sayuran atau vegetables. Ya, ini yang diberikan Tuhan kepada manusia supaya manusia berkesinambungan hidupnya. Ya, jangan lupa, tujuan makanan diberikan oleh Tuhan adalah supaya manusia itu bisa hidup terus-menerus, berkesinambungan hidup. Jangan sebaliknya ya, jangan justru karena makan premature death ya, kematian prematur seperti istilah yang dikeluarkan oleh WHO. Nah, sekarang jadi pertanyaan.
Kalau gitu, sebenarnya sejak kapan itu manusia mulai menggunakan makanan hewani? Sejak kapan manusia itu mulai makan daging? Entah itu daging ikan, entah itu daging ayam, entah itu daging dari binatang yang lain, dari hewan yang lain. Kita ketahui bahwa sebenarnya ketika manusia itu sudah berdosa, kejahatannya merajalela di atas dunia ini udah jahat banget loh. Bahkan mungkin lebih jahat dari kita sekarang ini, orang-orang di zaman Nabi Nuh ini. Ya, sehingga akhirnya Tuhan berpikir, wah nggak bisa dibiarkan ini harus dilakukan sesuatu. Dan akhirnya Tuhan merancang untuk membinasakan umat manusia yang sudah terlalu jahat. Ya, sudah terlalu jahat. Tapi ada yang disisakan. Kenapa? Karena di antara yang begitu jahat, keluarga Nabi Nuh ini adalah keluarga yang bertakwa kepada Allah. Ya, keluarga yang beriman kepada Tuhan. Sehingga ya tentu saja Tuhan tidak akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang yang baik, orang yang jahat. Akhirnya Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun Bahtera. Ya, selama seratusan tahun ya, 100 tahun lebih dia membangun Bahtera ini. Kalau sekarang dengan teknologi modern nggak lama sih. Tapi ini zaman dulu belum ada alat-alat canggih. Dibutuhkan waktu ratusan puluhan tahun ya, seratusan lebih untuk bisa membangun Bahtera yang sangat besar ini. Dan kemudian mereka selamat karena adanya Bahtera ini. Ya, satu keluarga kecil bersama dengan ratusan binatang yang ada bersama-sama yang Tuhan selamatkan. Ya, tetapi di zaman ini, ketika binatang-binatang ini mencari jalan untuk masuk ke Bahtera ini, maka sudah mulai ada insight di situ kebijaksanaan Tuhan. Yaitu Tuhan memerintahkan supaya binatang yang halal yang bisa dimakan, walaupun waktu itu mungkin mereka belum makan, itu lebih banyak jumlahnya, ya 7 pasang. Sementara binatang yang haram, yang tidak diizinkan Tuhan, itu hanya 1 pasang saja. Jadi tujuannya hanya untuk menjaga kesinambungan hidup. Tetapi yang bisa dimakan itu lebih banyak karena akan di-spare, akan disiapkan untuk bisa dikonsumsi oleh keluarga Nabi Nuh ini. Ya, sementara menunggu karena air itu juga berkuasa kan sekitar 1 tahun 10 hari. 1 tahun 10 hari dunia kita ini penuh air sehingga tidak ada satu tumbuhan pun yang hidup. Dan ketika air sudah mulai kering, bahtera sudah terkandas dan mereka turun dari bahtera ini, maka nggak ada makanan nabati. Dan Tuhan mengizinkan makanan hewani yang memang sudah disiapkan sejak dari awal air bah ini. Sehingga mereka bisa makan, tetapi makan makanan yang halal tentu saja ya. Di Kejadian 9 ayat 3, akhirnya Tuhan mengizinkan segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makanan. Nah, tentu saja segala yang bergerak ini pengertian Tuhan terhadap Nuh. Nuh sudah tahu apa tuh yang segala yang bergerak. Jadi bukan, kita jangan mengambil kesimpulan bahwa pokoknya semua yang bergerak itu makanan. Cacing, kecoa, itu juga kan bergerak semua. Apakah itu makanan? Ya tentu saja tidak ya. Segala yang bergerak ini dalam pengertian Tuhan dan Nuh itu sudah saling tahu. Tapi maksud Tuhan adalah karena tumbuh-tumbuhan kan nggak bergerak, nggak berpindah. Ya, itu awalnya makanan kita. Tetapi kemudian Tuhan mengizinkan makanan hewani maksudnya untuk mulai menjadi makanan di Kejadian 9:3. Sebenarnya itu adalah makanan darurat ya. Sementara menunggu makanan tumbuhan itu kemudian ada lagi di atas dunia ini. Tapi yang terjadi adalah manusia meneruskan kebiasaan itu. Dan akhirnya kita tahu bersama bahwa yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah peristiwa air bah, setelah daging diperkenalkan, maka akhirnya terjadi perubahan degeneratif ya, termasuk bentuk tubuh yang dulunya bisa mungkin sekitar 4 meteran tinggi-tinggi orang zaman Nabi Adam, tapi setelah itu mulai menjadi semakin hari semakin pendek seperti kita saat ini dan juga usianya ya. Nah, sebelum jatuh ke dalam dosa, kita perhatikan usia-usia manusia itu hampir 1000-an tahun tuh ya. Wah, bayangkan kalau kita bisa hidup seperti ini ya. 969 ya, 910, 905, luar biasa. Saya membayangkan kalau kita bisa punya usia seperti ini, maka lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan, bisa kita sharing ya kepada orang lain, menjadi berkat bagi orang lain.
Tetapi memang sebenarnya karena kita juga ya, sehingga akhirnya makanan salah satunya adalah pola hidup yang kurang bagus, termasuk makanan yang menyebabkan proses degeneratif, termasuk usia juga kita semakin terbatas ya. Kita lihat dari sejarah umat manusia ini, usia-usia mereka itu adalah usia-usia yang sangat tinggi ya. Tetapi kemudian semakin hari semakin berkurang di zaman, apalagi setelah Nabi Nuh ya, setelah Nabi Nuh maka usia manusia itu menjadi semakin pendek ya. 10 generasi sebelum air bah, sebelum zaman Nuh itu rata-rata usia mereka itu 900-an tahun. Tetapi setelah Nuh, mulai dari anak-anaknya sampai kepada Abraham, Nabi Abraham, Ibrahim, maka rata-rata usia mereka tinggal 317. Bahkan Nabi Ibrahim itu usianya itu tinggal 175. Ya, sudah sangat kecil, sudah mendekati usia kita sekarang. Dan sekarang kita malah lebih sedikit lagi ya. Orang mengatakan usia manusia itu cuma sekitar 70-80 tahun aja. Ya. Jadi kita lihat pengaruh dari pola hidup termasuk makanan di dalamnya membuat kita itu semakin berkurang usianya. Dan bukan hanya itu saja yang kita alami saat ini. Bukan cuma berkurang usia dengan ada perubahan pola makan, tetapi juga munculnya penyakit-penyakit degeneratif ya. Bukan hanya berkurang usia, tetapi WHO sudah mengeluarkan satu istilah yang disebut dengan premature death ya. Kematian prematur, bahkan sebelum waktu mati udah mati ya. Itulah yang terjadi ketika manusia mulai mengalami perubahan pola hidup termasuk makanan, ketika manusia mulai mengintegrasikan makanan hewani ke dalam tubuhnya, maka terjadi berbagai masalah ya. Kalau kita lihat di catatan-catatan Alkitab, saya pikir sama juga di Al-Quran dan kitab suci agama lain, bahwa ada kriteria makanan daging yang boleh dimakan. Ya, bukan berarti Tuhan mengizinkan makanan daging dan boleh makan sesuka kita. Daging apa saja boleh ya. Tetapi ternyata ada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan ya. Daging yang masih ada darahnya jangan dimakan. Ini hampir nggak mungkin ya kalau daging nggak ada darahnya. Justru justru darah dari daging itulah yang menyebabkan daging itu punya rasa, punya taste yang lebih gurih. Ya, kalau betul-betul darahnya dikeluarkan sampai nggak ada darah sama sekali, maka daging itu akan menjadi sangat hambar ya rasanya. Tapi justru sebenarnya itu yang tidak diizinkan untuk dikonsumsi ya, yang ada darahnya. Kemudian yang berikut adalah hanya yang halal. Jadi nggak semua juga. Hanya yang halal yang bisa dikonsumsi. Ada aturannya. Yang dikonsumsi, yang bisa dikonsumsi adalah kalau hewan berkaki 4 harus berkuku belah, ya, berselah panjang, ya, berkuku belah, berselah panjang, memama biak, harus ada dua-duanya. Kalau cuma salah satunya nggak boleh dimakan. Ya. Kalau yang di laut sesuai dengan catatan Alkitab ini adalah yang ada sisik dan siripnya. Ya. Dan ada syarat-syarat yang lain di buku Kejadian dan kemudian Imamat lebih lengkapnya. Kemudian yang berikut adalah walaupun kita diizinkan untuk makan hewani, tapi itu dasarnya adalah makanan darurat. Jadi jangan membunuh binatang. Ya, jangan membunuh binatang memang betul-betul akan dijadikan makanan seperti yang terjadi saat ini. Ya, kita tentu saja sudah pernah mengetahui berita-berita bagaimana sekarang industri makanan hewani itu juga cukup berkembang. Ya, peternakan yang memang mau ambil dagingnya. Sehingga binatang-binatang tersebut disuntik hormon, disuntik antibiotika, akhirnya menjadi sangat tidak aman bagi manusia. Dan bagaimana ketika proses binatang-binatang itu akan diolah jadi makanan. Kalau dulu ketika orang akan potong ayam, potong sapi itu dengan doa ya, karena ini sesama makhluk hidup nih yang akan dibunuh untuk memenuhi kebutuhan. Tapi sekarang kan nggak seperti itulah, tidak seperti itu ya. Kita bisa lihat beberapa video tentang di satu peternakan ayam untuk membuat memotong ayam nggak lagi dengan cara-cara yang benar. Ya, ayam itu tinggal langsung dilempar aja di air panas dalam keadaan yang masih setengah hidup. Ya, menggelepar-gelepar di air panas untuk mengeluarkan bulunya dan lain sebagainya. Pokoknya diperlakukan memang betul-betul tidak ada
unsur ibah lagi ya kepada sesama ciptaan Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan di Alkitab bahwa kita sebenarnya dilarang membunuh binatang dalam arti membunuh untuk sesuatu yang suka-suka kita. Ya. Kita bunuh binatang untuk dimakan karena kebutuhan di saat itu ya. Karena kebutuhan sehingga harus dengan sangat hati-hati dan dengan penuh hormat ya. Tetapi yang sekarang terjadi tidak lagi seperti itu ya. Proses-proses pemotongan sapi nggak seperti dulu. Sapi tinggal dijerat, digantung aja dia menggelepar-gelepar, kemudian ditusuk-tusuk dengan pisau sampai meninggal ya. Kita tentu saja sudah pernah melihat video-video seperti itu ya. Jadi inilah sebenarnya inilah hal-hal yang kita langgar tuh sebenarnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan, dan akhirnya kita mengalami masalah-masalah dengan makanan yang diizinkan terakhir ini untuk dikonsumsi oleh manusia yang sebenarnya adalah makanan darurat saja. Dari berbagai penelitian, mereka kemudian melihat apakah memang manusia itu didesain untuk makanan hewani? Ya, jawabannya sebenarnya tidak ya. Karena ada banyak perbedaan antara pemakan tumbuhan dan pemakan daging ya, herbivora dan karnivora. Ya, beberapa hasil penelitian yang ada ini sebagai berikut. Misalnya, yang herbivora itu kalau dia makan mulutnya itu membuka tapi nggak terlalu besar dibandingkan dengan yang karnivora. Ya, karena memang karnivora ini tujuannya untuk menangkap sasarannya, korbannya, kemudian menggigitnya, dan kemudian memakannya ya. Jadi mulutnya itu bisa terbuka lebar untuk menelan daging. Sementara yang herbivora kan makanan tumbuhan itu kecil-kecil, nggak ada makanan tumbuhan yang gede banget yang kita makan ya. Kecil-kecil sehingga memang mulut kita pun termasuk kelompok herbivora didesain nggak terbuka sangat lebar. Ya ini contoh dari karnivora yang memang lebar banget. Manusia kan nggak ada yang mulutnya sebesar ini, selebar ini ketika membuka ya. Kemudian yang berikut, ciri-ciri yang lain adalah herbivora itu punya gigi yang memotong tajam dan didesain untuk mengunyah perlahan-lahan. Kita kan makanya kita tidak dianjurkan untuk makan cepat ya. Makan cepat karena mulut kita tidak didesain untuk makan secepat itu. Sementara kalau dari karnivora itu lebar, kuat rahangnya, tajam giginya untuk menikam, untuk merobek daging. Kemudian ciri-ciri yang lain yang membedakan adalah pada herbivora itu ada 3 gerakan mulut secara vertikal, kemudian kiri kanan ya. Kita kan bisa ya, buka mulut vertikal, kiri kanan, dan kemudian maju mundur. Ya, itu 3 gerakan mulut herbivora untuk mengunyah makanan ini. Ya, karena makanan-makanan tumbuhan itu ada yang berserat, ada yang keras ya. Sehingga harus ada 3-tiganya untuk bisa mengunyah makanan secara mekanis di dalam mulut manusia. Tapi kalau karnivora itu cuma 2 aja gerakannya, buka tutup aja. Karena tujuannya memang hanya untuk menghancurkan daging ya. Gak cocok nih mereka kalau makan makanan tumbuhan mungkin ya, karena kalau makan tumbuhan cuma buka tutup aja, itu nggak akan halus untuk dikunyah. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah usus ya. Untuk yang herbivora itu panjang berlipat-lipat ya seperti contoh manusia. Tapi kalau karnivora itu sangat sederhana. Kenapa? Karena daging itu kan nggak perlu proses pencernaan yang sangat panjang. Dia nggak ada serat sama sekali, nggak ada bahan-bahan alamiah yang lain ya. Dia memang betul-betul sudah daging sehingga dengan mudah bisa dicerna oleh enzim pencernaan manusia sehingga tidak butuh saluran cerna yang sangat kompleks seperti pada kita ya, termasuk pada herbivora seperti pada kita. Karnivora tidak seperti itu. Kemudian perbedaan yang lain adalah cara bernafas herbivora itu juga melalui kulit ya, walaupun kita bernafas juga melalui hidung ya, tetapi kulit kita juga itu memiliki pori-pori ya. Sementara pada karnivora mereka tidak ada pori-porinya, bernafas melalui perut dan mulut ya. Contohnya anjing ya, anjing kan tidak ada pori-pori ya, makanya tidak heran kalau mereka kelelahan, maka mereka akan membuka mulutnya dan bernafas dengan mulutnya. Beda dengan orang ya, orang kan nggak ada yang bernafas buka mulut gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan yang berikut adalah, kalau gitu emang apa ada masalah tuh sebenarnya kalau kita makan daging yang diizinkan Allah sebagai makanan darurat sebenarnya?
Apakah ada masalah? Sebenarnya tadi kita sudah singgung-singgung masalahnya sebenarnya besar. Ya. Tetapi mari kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan apakah ada masalah. Ya. Perlu kita juga bedakan bahwa walaupun makanan daging ini bukan menjadi rekomendasi utama kami, ya, tetapi itu pada daging yang halal itu jangan kita bikin haram, ya. Artinya memang kita diizinkan dulu untuk makan makanan yang berkaki empat, yang memama biak, yang berkuku belah ya seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita perhatikan risiko-risiko karena makan daging ini juga ada sedikit perubahan. Kalau mungkin kita hidup di era zaman dulu yang binatangnya itu organik seperti ini, mereka makan mereka rumput dan lain sebagainya, oke. Tapi sekarang sapi-sapi itu diternak, ya seperti gambar yang ada sebelah kanan ini. Mereka besar itu bukan besar secara alamiah, tapi disuntik hormon dan lain sebagainya. Bukan sapi, bukan hanya sapi, tetapi ayam juga. Ya sehingga beberapa penelitian yang dilakukan ya, saya pernah mengikuti kelas dari Prof. Pangkahila ya. Nah, Prof. Pangkahila ini dari Udayana ya, beliau sangat terkenal. Saya ikut kelas beliau dan beliau mengatakan bahwa penelitian-penelitian terkait ayam ras yang disuntik hormon dan lain sebagainya menyebabkan ada anjuran untuk anak-anak jangan mengonsumsi daging ayam ras lagi karena bisa terjadi obesitas hormonal yang sulit sekali untuk diatasi. Ya. Karena dibesarkan secara tidak alamiah. Nah, ini masalah yang kita hadapi sehingga meningkatkan risiko terhadap berbagai penyakit sebenarnya. WHO mengatakan bahwa penyakit kronis degeneratif ya, yang saya sudah sebutkan tadi, itu adalah penyebab kematian secara global. Bahkan diperkirakan tahun kemarin, tahun 2020, akan menyebabkan 73% kematian dan 60% kesakitan. Dan ini terrealisasi. Menjadi kenyataan bahwa 70-an% kematian di atas dunia ini adalah karena penyakit tidak menular. Tapi nggak heran kok. Coba tanya aja kalau ada kenalan, ada saudara, atau siapapun yang kemudian, yang ini udah meninggal loh dia. Coba iseng nanya, karena apa ya? Itu nggak lari jauh-jauh dari jantung dan pembuluh darah, ya, termasuk stroke di dalamnya, cancer, komplikasi kencing manis, dan lain sebagainya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh WHO memang benar adanya. Ya, penyakit-penyakit tersebut misalnya penyakit jantung, stroke, diabetes, penyakit hipertensi, sendi, penyakit autoimun, Alzheimer, dan daftar ini semakin bertambah karena banyak penyakit-penyakit dulu yang tidak tahu apa mau digolongkan sebagai apa sekarang sudah dimasukkan sebagai ternyata itu penyakit akibat pola hidup. Ya, dan salah satunya adalah karena konsumsi makanan hewani yang terlalu banyak. Ya, ini sebagai salah satu contoh terkait dengan colorectal cancer, ya, kanker kolorektal, kanker kolon atau kanker rektum, ya, atau dua-duanya. Kalau kita lihat di sini banyak faktor sih yang menyebabkan sampai muncul masalah itu. Tetapi untuk daging merah dan kemudian daging yang diproses itu level of evidence based medicine-nya itu sudah sangat meyakinkan. Ya. Jadi berbagai penelitian menunjukkan hasil yang sama bahwa daging merah, daging yang diproses itu sangat berefek. Jadi salah satu faktor risiko dari terjadinya kanker pada manusia, terutama kanker kolorektal. Walaupun sebenarnya daging merah ini juga dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan yang lain. Ya, tapi jangan lupa ya, walaupun kita berbicara tentang makanan pencipta adalah makanan tumbuhan, bukan makanan daging, tapi jangan lupa bahwa makanan tumbuhan itu pun kalau tidak diatur dengan baik, masalahnya juga bisa sama. Nah, ini nanti kita akan pelajari di minggu-minggu berikutnya. Ya, ini ada satu penelitian yang bahkan sudah secara detail menggambarkan bagaimana sih sebenarnya daging merah atau daging yang diproses itu kemudian menyebabkan terjadinya perkembangan kanker pada manusia. Ya, daging merah yang di atas atau daging proses menghasilkan apa, di dalam tubuh dia akan bikin apa, kemudian menghasilkan kanker ya. Dengan secara bertahap mulai dari tahap awal inisiasi, promosi dan progresi. Ya, kalau sudah pada tahap progresi ini sudah masuk pada perkembangan kanker yang agak sulit untuk diatasi. Dan kemudian di penelitian ini juga mereka lihat bagaimana sebenarnya peran dari makanan tumbuhan untuk membantu mengatasi efek buruk dari makanan hewani ini. Ya, mulai dari vitamin C, kemudian dari polifenol, ya fitokimia yang ada di semua bahan makanan, kalsium, klorofil, apa aja yang bisa dibuat makanan-makanan itu untuk menghambat proses dari pembentukan kanker dari
makanan-makanan hewani terutama daging dan daging yang diproses ini. Ya, jadi sebenarnya arah atau level of evidence based medicine-nya itu sudah sangat kuat. Itu sebabnya menjadi anjuran global saat ini untuk ya kita jangan banyak mengonsumsi makanan berbasis hewani ini ya. Karena salah satunya adalah karena alasan-alasan bisa menjadi penyebab kanker. Walaupun bisa juga menyebabkan penyakit yang lain ya, termasuk jantung, kencing manis dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu contoh dari perkembangan penyakit kanker ya pada orang, akhirnya orang itu menjadi sangat kurus ya, hilang massa ototnya karena kanker yang dialami. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu yang hadir di seminar kali ini kita tidak harapkan akan menjadi seperti ini. Itu sebabnya kenapa ada Bali Sehat Ministry ya. Kenapa ada komunitas sehat alami seperti yang Bapak dan Ibu sedang ikuti saat ini, tujuannya adalah supaya kita sama-sama bergerak maju untuk tidak mengalami penyakit-penyakit dan penderitaan seperti yang ada di gambar ini. Ya, tadi juga barusan di klinik di rumah sakit saya didatangi pasien, saya memotivasi pasien untuk segera merubah pola hidup. Ya, karena saya sampaikan bahwa sebagai dokter tentu saja kami setiap hari melihat penderitaan orang, penderitaan karena penyakit jantung, penderitaan karena stroke, dan lain sebagainya, itu miris banget sebenarnya ya. Karena saya bilang kepada pasien tadi di rumah sakit bahwa kami ini dokter ini bukan Tuhan. Bukan berarti Bapak ketemu saya dan kemudian Bapak nanti sembuh. Belum tentu. Ya, kadang-kadang dokter sudah memberikan obat, sudah memberikan terapi, dan lain sebagainya, kok nggak ada respon dari pasiennya ya? Pasiennya kok nggak ada tanda-tanda sembuh? Malah akhirnya kemudian memburuk dan akhirnya meninggal. Dokter itu bukan Tuhan, dokter tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Dokter, perawat, tenaga kesehatan lain itu hanya menjadi media untuk kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Ya. Tapi yang kami mau ajak sore ini adalah mari kita pastikan supaya kita jangan sakit kalau boleh. Dan ini bisa seseorang itu untuk tidak sakit. Ya, dan salah satu cara adalah ngatur makanan. Kita mulai belajar diet yang diusulkan, bukan. Diet yang dirancang, didesain oleh pencipta supaya kita tetap sehat. Dan pada saat ini kita mulai belajar bahwa ternyata makanan hewani bukanlah yang terbaik yang disediakan oleh Tuhan. Tapi saya juga nggak bilang bahwa itu racun ya. Jadi ya artinya dalam kondisi tertentu ketika kita tidak ada makanan tumbuhan, saya pikir tidak ada salahnya kita menggunakan makanan hewani, tetapi dengan cara yang bijaksana ya. Sebagai contoh, pengalaman pribadi saya menjadi vegetaris itu sudah cukup lama ya, tetapi ada kurang lebih 2 tahun ketika saya berada di satu daerah yang sangat sulit dapat makanan tumbuhan, maka kemudian saya mengonsumsi makanan hewani ya. Saya ada di Papua ya, di Merauke. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu apa ada yang dari Merauke atau pernah ke Merauke. Itu satu kota yang sangat indah ya, yang sangat bagus karena masih sangat alamiah. Tapi sayangnya saya ditempatkan di pedalaman yang sama sekali nggak ada sayur. Yang ada sayur itu cuma kalau ditanam oleh pendatang, ya. Pendatang ada orang Sulawesi, orang Sumatera, orang Kalimantan, datang sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai polisi, sebagai tentara. Mereka kalau tanam sayur di belakang rumah dan kemudian ada kelebihan, mereka jual di depan rumah. Ya, tapi kalau nggak ada, yang ada sayur. Nggak mungkin saya akan bertahan dengan vegetaris saya dan keluar dalam keadaan hidup dari sana kalau saya tidak makan makanan hewani akhirnya. Jadi yang saya konsumsi adalah daging rusa ya. Daging rusa di Merauke itu organik ya, karena tidak diternak. Itu rusa yang hidup di hutan-hutan ya. Dia masuk kampung nggak keluar lagi tuh karena entah dipanah atau ditembak, atau yang memang orang buru dapat di hutan dan kemudian dijual. Harganya itu jauh lebih murah daripada seikat kacang panjang ya. Kacang panjang yang mungkin cuma 5-6 utas, harganya waktu itu ya tahun 2000 sekitar 2006 2007 ya, 2005 2007 itu harga di pedalaman Merauke itu nama pedalamannya Okaba ya. Kacang panjang yang cuma 5 sampai 7 utas itu harganya 11 ribuan. 11 sampai 12 ribu. Sementara daging rusa sekilo itu cuma 7 ribu, 8 ribu aja. Ya, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk supaya survive, saya makan makanan hewani. Tapi setelah itu
Dari sana saya ke Jawa Timur, ke Trawas, ke Mojokerto. Wah, di sana makanan tumbuhan itu sangat banyak jenis dan jumlahnya. Saya kembali menggunakan makanan yang berbasis tumbuhan, dan sampai saat ini saya nggak pernah ada lagi di satu tempat yang nggak ada makanan tumbuhan. Itu sebabnya saya masih bertahan dengan makanan tumbuhan sampai saat ini. Dan saya yakin itulah yang didesain oleh pencipta kita supaya kita bisa untuk tetap sehat. Nah, sekarang apa solusi dari masalah-masalah, dari risiko karena makan makanan hewani yang diizinkan Tuhan sebenarnya hanya untuk sementara. Kita tahu sekarang ada risikonya sudah saya gambarkan tadi. Solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita harus melakukan pola hidup sehat. Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan, mari kita cermati betul-betul gambar ini. Ya, gambar ini punya makna yang luar biasa ya terkait dengan penanganan ilmu kedokteran modern saat ini. Ya, kita tahu di sini bahwa kadang-kadang yang terjadi seperti ini. Dokter, perawat itu hanya mengepel lantai tanpa berusaha untuk mematikan keran yang sedang menyala. Ya, yang menyebabkan airnya luber, banjir nih. Mungkin dengan kecepatan yang cukup, air ini bisa kering sesaat, tapi nanti basah lagi karena kerannya nggak dimatikan. Inilah yang sebenarnya yang terjadi di era modern ini ketika kita kena sakit yang diatasi gejalanya, bukan penyebabnya. Penyebab penyakit-penyakit tidak menular, seperti yang kita sudah ulang-ulang tadi, yang salah satu penyebabnya adalah makanan hewani, yang tidak dikontrol jumlahnya, yang tidak sehat lagi, itu sebenarnya yang harus diatasi. Ya, bukan memberikan obat-obatan untuk meredakan rasa sakit, untuk menurunkan panas, dan lain sebagainya. Saya nggak bilang bahwa itu nggak boleh. Boleh dikasih, boleh kita ngepel gitu. Tapi jangan lupa dong matiin kerannya. Boleh kita memberikan obat-obatan, tapi jangan lupa perbaiki pola hidupnya, karena itulah penyebab utama terjadinya penyakit-penyakit tidak menular di atas dunia ini. Risiko dari penyakit tidak menular di atas dunia ini disebabkan karena pola hidup yang keliru. New start-nya nggak dilakukan. Nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, dan trust in God-nya tidak dilakukan. Sehingga muncul penyakit-penyakit yang tidak menular. Harusnya itu yang diperbaiki. Makanya kenapa ada Bali Sehat Ministry, ada BSM. Bali Sehat Ministry yang tujuannya adalah untuk menutup keran itu. Untuk menutup keran itu. Ya, sehingga nanti apa yang dilakukan oleh dokter dan perawat mengepel lantai ini, hasilnya itu bisa maksimal. Dan bisa selain maksimal, hasilnya juga bisa bertahan untuk selama-lamanya. Asal keran itu kita tutup. Itulah solusinya. Perbaiki pola hidupnya, termasuk makanannya. Ya. Jadi ini slogan keep calm ya, tetapi avoid, usahakan untuk menghindari daging. Ini anjuran secara internasional lagi, sudah bukan anjuran secara lokal ya. Tetapi saya mau mengulang, bukan berarti daging itu racun. Artinya kalau dalam kondisi tertentu memang sama sekali nggak ada, ya nggak ada makanan tumbuhan, mungkin secara bijaksana kita bisa menggunakan makanan-makanan hewani asal yang halal. Ya, karena kalau makan makanan hewani yang halal lebih kecil risikonya dibandingkan dengan makanan hewani yang tidak halal. Nah, sebagai kesimpulan pada sore hari ini ya, nanti lebih dalam kita akan pelajari bukti-bukti ilmiah yang lain terkait dengan makanan ini. Ya, karena kita berbicara jenis loh sore hari ini, nanti kita berbicara proses bagaimana membuat makanan itu menjadi sehat berdasarkan prinsip-prinsip yang benar. Minggu-minggu berikut kita akan pelajari bersama. Tapi pada sore hari ini, malam ini, kesimpulannya adalah kita harus makan dengan seimbang. Hindari makanan yang tinggi kalori, lemak, dan karbohidrat, dan yang terutama berasal dari hewan. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan supaya kemudian kita bisa tetap sehat. Ada beberapa tips yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk mendahului pelajaran-pelajaran kita di waktu-waktu yang akan datang, yaitu yang pertama adalah ayo kita mulai kembali menggunakan makanan yang didesain oleh pencipta kita di awalnya. Salah satunya adalah biji-bijian ini. Minimal jumlahnya adalah kurang lebih 3 porsi per hari. Pagi 1 porsi, siang 1 porsi, malam 1 porsi. 1 porsi aja, jangan banyak-banyak ya. Karena kalau banyak-banyak juga jadi masalah. Kita akan belajar itu di minggu-minggu berikut ya. Bagaimana
makanan yang didesain oleh pencipta ini juga bisa bikin masalah pada manusia apabila digunakan tidak sesuai dengan yang dianjurkan juga oleh Tuhan. Tips yang berikutnya adalah sayur dan buah itu harus mencapai 6-8 porsi per hari. Jenisnya bervariasi. Ya, jadi jangan makan brokoli pagi, siang, malam brokoli terus. Penelitian yang dilakukan, brokoli dalam jumlah yang sangat banyak melewati kebutuhan akan menyebabkan masalah tiroid, kerusakan kelenjar tiroid. Belimbing yang terlalu banyak yang dikonsumsi, penelitian di Meksiko, akan menyebabkan terjadinya masalah ginjal. Padahal itu makanan yang diberikan oleh pencipta. Tapi pencipta tidak hanya memberi jenis makanan, tetapi juga memberi cara makannya, jumlahnya, dan lain sebagainya yang akan kita pelajari di hari-hari mendatang, di minggu-minggu mendatang. Ya. Makan sayur dan buah 6-8 servings atau porsi per hari. Di era COVID-19 ini, WHO menambahkan sampai 9 porsi lah kurang lebih. Ya. Tapi sebenarnya 9 porsi ini nggak banyak banget juga ya. Cuma sekitar 2,5 cup buah dan 2 cup buah dan 2,5 cup sayuran. Cup ya, ukuran cup. Sekarang ukuran cup bisa dibeli, gampang dibeli di mana-mana ya. Jadi nggak banyak-banyak juga, yang penting reguler dan konsisten. Karena masalah jumlah juga itu sangat penting. Oke, tips yang berikut adalah, bila kita merasa ya atau sadar bahwa kita makan makanan yang tinggi lemak, karbohidrat, ya tinggi lemak, tinggi protein misalnya yang berasal dari makanan hewani, dan terlalu banyak makan karbohidrat dari tepung, gula dan lain sebagainya, maka minimalisasi risiko dengan cara tetap harus makan bersama dengan sayur, buah dan biji-bijian yang diolah secara sederhana dalam bentuk utuhnya atau dalam bentuk aslinya. Ya, ini harus kita lakukan. Nanti kenapa harus seperti ini? Minggu depan kita akan semakin memperdalam masalah ini ya. Dan kemudian yang terakhir adalah, walaupun kita berbicara tentang makanan, tapi jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik yang teratur, terencana, sesuai dengan piramida aktivitas fisik ya. Piramida aktivitas fisik itu namanya juga piramida. Ada alasnya, paling lebar, paling besar, dan ada yang paling ujung, paling sedikit dilakukan. Piramida aktivitas fisik ini menganjurkan yang paling banyak dilakukan adalah kita harus bekerja. Ya, ngepel lantai, sapu lantai, cuci mobil, cuci piring, cuci baju, itu semua adalah piramida alas yang paling banyak. Di atasnya yang lebih sedikit adalah olahraga reguler dan konsisten. Mungkin sekitar 4 atau 5 kali per minggu, jalan sehat, jalan cepat. Dan di atasnya lagi yang lebih sedikit adalah olahraga beban. Ya, angkat berat, entah berat dari benda atau tubuh kita sendiri. Dilakukan sekitar 2-3 kali seminggu. Dan yang paling sedikit yang kita lakukan adalah main gadget. Duduk, nonton TV, itu harusnya paling sedikit. Itulah piramida aktivitas fisik. Gampang sih, cari aja piramida aktivitas fisik, masukin kata-kata ini di browser kita, maka akan keluar gambar piramida aktivitas fisik dan kita bisa semakin mengerti apa maksudnya. Jadi jangan lupa, New Start itu tidak hanya berbicara tentang makanan, tapi dia berbicara juga tentang pola hidup yang lain ya. Jadi walaupun makanan yang diulang-ulang, tapi makanan bukan segala-galanya. Olahraga tetap juga harus kita lakukan dengan senang hati, ya, dengan baik, ya, dengan senang hati. Jadi ini adalah slogan dari saudara-saudara umat Buddha Maitreya ya. Jadi binatang-binatang ini adalah juga ciptaan Tuhan yang precious. So love them ya. Love them, not eat them. Ya, jadi cintai mereka ya, bukan memakan mereka ya. Jadi salah satu tujuan ketika kita mulai menyeimbangkan nutrisi kita dengan lebih banyak menggunakan makanan tumbuhan, mengurangi makanan hewani, salah satu tujuannya juga ada untuk supaya binatang-binatang ini dihargai sebagai sesama makhluk hidup. Baik, untuk sore hari ini saya rasa cukup sekian. Kita akan sambung nanti pada minggu-minggu berikut. Saya akan tunjukkan bukti-bukti ilmiah yang lebih dalam tentang makanan yang didesain oleh pencipta kita, makanan pilihan pencipta kita, ternyata di dewasa ini memang dibuktikan secara ilmiah manfaatnya. Ya. Terima kasih dan semoga Tuhan akan tetap memberkati kita semua. Kita tetap sehat sampai seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup di atas dunia ini. Saya kembalikan kepada Ibu Pamela. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Dokter Leri yang sudah membawakan topik yang begitu luar biasa. Jadi, untuk tipsnya Dokter Leri malam ini, itu juga menjadi PR ya dok ya. PR selama 1 minggu ke depan. Jadi tadi ada 3 tips yang penting dan yang utama. Tadi apa dok? Yang pertama adalah masalah biji-bijian ya. Ya, 3 Kemudian porsi per hari. 3 porsi ya per hari. Jadi nanti tolong dibikinin report ya buat Bapak Ibu yang sudah join pada malam hari ini. Nanti dibikin report. Nah, misalnya nanti kita akan tanya berapa dari Bapak Ibu yang sudah melakukan PR pada hari ini. Jadi yang pertama adalah 3 porsi biji-bijian, kemudian 8 porsi sayuran ya dok ya? Ya, betul. Dan kemudian melakukan aktivitas fisik, yaitu olahraga ya dok ya? Ya, setuju. Oke, Harus jadi ada olahraga. Ini 3 PR utama sepanjang 1 minggu ini. Oke, baik, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya dok ya. Selama kurang lebih beberapa menit ke depan kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dipandu oleh Kak Saudara Maria. Silakan Saudara Maria. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Untuk Dokter Leri juga, kita senang sekali punya kesempatan yang luar biasa ya, sudah mendengarkan banyak pembahasan gitu, dan ini kita akan tiba di sesi tanya jawab. Ini saya akan mulai ya dok ya, dari yang pertama yang ada di chat kita. Di sini 3 pertanyaan dulu untuk setiap sesi, nanti mungkin jika ada yang masih ingin bertanya boleh diketikkan saja di kolom chatnya. Nah ini yang pertama nih dok, ada yang dari Ibu ya, Eka Friska. Ini berarti lebih baik makan vegetarian ya untuk menghindari premature death. Nah, ini ibunya tertarik nih dok. Tadi katanya dokter bilang kalau kita makan hewani jadi stunting gitu ya istilahnya, atau gizi buruk gitu ya, pendek gitu baik fisik maupun pendek umurnya. Nah, kebetulan ini ibundanya dari Ibu Eka ini survivor kanker. Oh iya, ini jadi mungkin minta penjelasan ya dok ya. Memang disarankan dokter banyak makan buah dan sayur. Ini ya mungkin ini ya menjelaskan sekali lagi ya dok ya hubungannya dari makanan yang sayur dan buah untuk kanker survivor gitu dok. Coba mungkin bisa Dokter Leri bisa sedikit memberikan motivasi begitu. Baik, terima kasih. Jadi saya coba menjawab ya pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, bahwa ya dalam kenyataannya memang seperti itu, bahwa makanan tumbuhan itu sebenarnya jauh lebih memberi manfaat kepada manusia dibandingkan dengan makanan hewani. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang akan dijawab pada materi minggu depan ini, ya, di mana saya akan memberikan bukti-bukti ilmiah bagaimana komposisi makanan tumbuhan dibandingkan dengan makanan hewani, tapi yang update ya, bukan yang ilmu nutrisi yang dulu ketika membandingkan bahan makanan pakai ukuran berat. Ini menggunakan ukuran kalori yang sama, isokalori namanya. Ya, sehingga kemudian bisa kita lihat, oh ternyata makanan tumbuhan itu memang memberi manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan makanan hewani, sehingga makanan yang diciptakan, didesain oleh pencipta kita itu terbukti benar adanya. Ya, sementara untuk masalah cancer dan lain sebagainya itu memang ada sedikit trik yang harus kita lakukan, karena kita juga nggak bisa bicarakan untuk terapi cancer kemudian kita hanya bicara makanan, hanya bicara jenis makanan. Tidak seperti itu. Ada trik yang harus kita lakukan terkait dengan faktor kondisi dan lain sebagainya. Ya, nanti minggu depan kita belajar prinsip nutrisi itu bukan hanya jenis, bukan hanya sayuran buah-buahan, tapi ada prinsip kondisi. Nah, kalau kondisi ini, prinsip kondisi, kita akan berbicara seperti contoh saya tadi, dalam kondisi nggak ada makanan tumbuhan, ya yang terbaik adalah makanan hewani untuk kondisi yang itu. Gitu. Ya, jadi ada faktor kondisi yang mempengaruhi cara kita memilih makanan kita sehat atau tidak. Ya, mungkin nanti kita akan lebih diskusi ini lebih dalam di minggu-minggu mendatang ya. Maka itu sebabnya pastikan bahwa Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini minggu depan tetap hadir itu, karena kalau cuma hadir dapat info sepotong, ini kan cuma 1/4 nih, ya, karena ini 4 pertemuan malam ini cuma 1/4. Kalau kita cuma hadir malam ini, kita cuma dapat 1/4, nanti yang dibawa pulang salah gitu. Kita harus hadir 4/4-nya, baru kita bisa mengerti secara
komprehensif apa sebenarnya maksud Tuhan terkait makanan yang kita makan sebagai usaha untuk menjaga kesinambungan hidup manusia dan juga usaha untuk terapi, ya, makanan sebagai terapi. Mungkin untuk sementara itu, kecuali ada yang saya lupakan, nanti mohon diingatkan. Iya, ya, dokter. Mudah-mudahan itu cukup menjelaskan untuk saudari Eka dan undangannya ya dok ya, untuk bisa mendapatkan 3/4 lagi dari Iya, ini baru keseluruhan seperempat, materinya belum ya. lengkap. Jangan dulu dibawa Oke. pulang gitu. Jangan dulu dibawa pulang. Jadi harus dilengkapi dulu untuk supaya lengkap semua pengetahuan kita. Baik dok, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dok dari saudari Rea ya. Anak-anak apakah disarankan dok untuk makan vegetarian? Apakah nanti pertumbuhan mereka itu bisa optimal? Nah, gimana Ya. itu dok? Berdasarkan apa yang sudah ditemukan sejauh ini, itu sama sekali tidak ada masalah. Ya, anak-anak yang vegetarian itu bisa tumbuh dengan sangat normal. Cuma memang ada sedikit perbedaan di awal. Ya, ada sedikit perbedaan di awal. Ketika anak-anak yang non-vegetarian itu mungkin akan lebih cepat bertumbuh di awal-awal kehidupan mereka. Ya, tidak heran kadang-kadang anak-anak yang vegetarian itu dianggap, oh kamu kok pendek-pendek ya, vegetarian tapi pendek-pendek dibandingkan teman sebaya. Tapi memang seperti itu yang terjadi. Jadi anak-anak vegetarian itu bertumbuh lebih pelan, tetapi masa pertumbuhan mereka lebih panjang. Sementara anak yang non-vegetarian bertumbuh lebih cepat, tetapi masa pertumbuhan mereka lebih pendek. Ya, lebih pendek karena pertumbuhan itu kan ada batasnya. Kita kan nggak bertumbuh terus. Kalau bertumbuh terus, saya sekarang usianya 48 tahun. Kalau saya bertumbuh terus, mungkin sekarang tinggi saya itu sudah seperti rumah. Gitu. Kan ada batasnya. Nah, batas pertumbuhan itu yang berbeda antara anak yang vegetarian dan non-vegetarian dari sisi waktunya. Tapi ujung-ujungnya mereka bisa mencapai proporsi tubuh yang sama besarnya. Lagi pula anak yang vegetarian dari berbagai penelitian mereka akan lebih sehat karena tidak pernah membebani tubuh dengan hal-hal yang justru akan merugikan kesehatan. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi jangan lupa makanan tumbuhan pun perlu diatur ya. Bukan berarti kita bicara hanya jenis aja. Kita perlu mengatur hal-hal yang lain. Ya, nanti kita akan belajar minggu depan prinsip-prinsip apa saja terkait dengan makanan sehat. Ya. Iya, jangan khawatir ya dok ya, kalau anak-anak yang vegetarian itu nggak tumbuh ya, justru pertumbuhannya lebih panjang. Itu kayaknya menarik gitu ya dok ya, ya betul diketahui oleh ibu-ibu ini. Oke, terus selanjutnya nih dok, ini ditanya sayur itu bagus dimakan mentah atau dimasak dok? Ya, terima kasih untuk pertanyaan. Jawabannya adalah dua-duanya ada kekurangan, dua-duanya ada kelebihannya. Ya, sebagai contoh, kekurangan makanan yang dimasak adalah unsur nutrisinya memang berkurang. Itu sudah pasti. Kelebihannya adalah makanan yang dimasak itu kelebihannya adalah penyerapannya akan lebih sempurna, akan lebih banyak yang diserap oleh usus. Makanan yang mentah kelebihannya adalah nutrisinya lengkap, belum berkurang signifikan ya. Tapi kekurangannya adalah nutrisinya tidak akan diserap sempurna. Kenapa? Karena makanan tumbuhan yang mentah, makanan mentah itu masih ada zat-zat anti nutrisi namanya. Seperti asam fitat, tanin, dan lain sebagainya yang di dalam tubuh dia akan menghalangi penyerapan dari unsur nutrisi yang lain. Ya, jadi masing-masing ada kelebihan kekurangan. Silahkan dimanfaatkan kedua-duanya. Ada makanan mentah pagi ini, siangnya makanannya dimasak. Pokoknya variasi aja. Variasi aja suka-suka. Ya, karena masing-masing punya kelebihan tetapi ada kekurangannya juga. Mungkin untuk sementara itu dari saya. Iya, jadi ini kita harus pengetahuan juga ya untuk kita memilih mana yang dimasak, mana yang mentah gitu dok. Ya. Lanjut dok, ini tentang susu dan telur. Nah, susu dan telur apakah sehat dimakan? Ya, kita balik aja ke apa yang disampaikan oleh WHO, fact sheet WHO. Jadi Bapak dan Ibu silahkan browsing di browser masing-masing, cari healthy diet WHO. Ya, kemudian lihat aja di situ. Apa yang disampaikan oleh WHO terkait dengan healthy diet? Fruits, vegetables, nuts, legumes, and whole grains.
Itu healthy diet menurut WHO, bukan menurut BSM, menurut WHO. Walaupun BSM juga mengadopsi dan sangat menganjurkan yang sama, tapi ini oleh WHO anjurannya. Nggak ada lagi telur di situ, nggak ada lagi daging, nggak ada lagi susu. Satu-satunya makanan hewani yang masih disebut oleh WHO di fact sheet WHO terkait healthy diet tersebut tinggal fish. Itu pun bukan harus, karena fish itu berada di dalam kurung. Maksudnya fish itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan lemak tidak jenuh, omega 3. Dan menurut WHO itu bisa didapat dari contohnya ikan, alpukat, nuts, minyak zaitun dan lain sebagainya. Artinya itu pun opsi. Ya, kenapa kita tidak terlalu menganjurkan makanan ikan lagi saat ini? Walaupun itu dari sisi omega 3-nya bagus, polusi. Nah, nanti akan ada satu sesi saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu penelitian-penelitian terbaru, bahkan penelitian di negara kita terkait dengan polusi merkuri pada ikan dan apa akibat-akibat yang mulai muncul dan apa anjuran FDA. Ini anjuran FDA, bukan anjuran saya. Apa anjuran FDA terhadap satu negara yang di negara itu tidak ada badan khusus yang mengawasi merkuri pada ikan. Ada tuh, sudah ada. Ya, jadi itu semua akan kita angkat di 4 pertemuan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, makanya jangan miss satu pertemuan, karena nanti kita akan membawa pulang informasi yang keliru. Ya. Terima kasih. Iya, ini sudah 3 pertanyaan. Saudari Pamela, atau kita mau lanjut saja semuanya ini kita bacakan? Lanjut ya. Oke, kita masih punya waktu mungkin bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, boleh angkat tangan dan bisa memberikan pertanyaan langsung. Ini masih ada sebetulnya di chat, atau kita selesaikan dulu? Oh ya, boleh. Oke. Iya, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Betty. Ini mungkin ada hubungannya ya, Dok, ya, dengan yang pertama dari pertanyaan tentang kanker. Ini makan daging merah gitu. Katanya dianjurkan untuk berhenti makan daging merah karena daging merah adalah makanan kanker. Tapi beliau bertanya kepada beberapa dokter mengatakan bahwa nggak apa-apa gitu, tidak ada pantangan apapun. Nah, ini dokter mau berikan penjelasan lebih lagi tentang ini, tentang daging merah nih, Dok, untuk menghindari daging merah untuk kita kanker. Iya. Ini yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang kalau bicara kanker itu agak ribet. Kenapa? Ada faktor kondisi yang menjadi prioritas. Kalau teman-teman sejawat kami menganjurkan tidak ada pantangan, itu ada tujuannya. Bukan salah juga sih sebenarnya itu. Itu ada tujuannya, ada benefit dan ada risk yang mereka pertimbangkan. Kalau daging merah terhadap kanker itu secara global sudah diterima. Tapi pada orang yang mengalami kanker, salah satu prioritas, saya nggak tahu ya kondisi ibu yang bertanya seperti apa, tapi salah satu kondisi kanker itu adalah kita menghindari terjadinya kaheksia kanker. Penurunan berat badan yang sangat cepat, massa otot hilang, massa lemak hilang. Karena ini akan mempercepat perburukan kanker. Dalam kondisi tersebut, maka kita tidak bisa bergantung kepada buah-buahan dan sayur-sayuran aja yang memiliki kalori yang sedikit. Nutrisi fitokimianya tinggi banget gitu. Tapi pada kondisi ini, prioritas kita adalah kalori, supaya jangan terus tuh hilang massa otot dan massa lemak. Sehingga akhirnya teman-teman dokter menganjurkan, ya udah makan apa saja. Daripada bahkan kadang-kadang ekstrim banget, mau suka es krim, makan aja es krim. Karena ada prioritas yang mereka kejar. Tetapi bagi saya secara pribadi dan bagi teman-teman dari BSM, kami punya trik bagaimana cara kita tetap dapat makan meningkatkan kalori, tapi sekaligus menjaga supaya jangan memasukkan makanan yang memiliki faktor risiko. Jadi memang nggak salah juga tuh teman-teman sejawat saya mengatakan hal tersebut. Ya, ada dasar mereka berpikir, ada faktor kondisi yang mereka perhitungkan. Ya, jadi nanti kita bahaslah pada minggu depan apa sih faktor ketika kita berbicara makanan harus secara komprehensif. Faktor kondisi, kemudian faktor kualitas, kuantitas, dan ada beberapa faktor yang saya sebut sebagai faktor 7K. Nanti kita akan pelajari di minggu-minggu mendatang. Supaya kita bisa lebih paham, oh ternyata maksudnya ini. Ya, ternyata maksudnya ini. Tapi bagi kami sendiri sebenarnya ada cara, ada trik supaya nggak perlu makan daging merah, tapi kalorinya masuk banyak tuh. Bisa ada caranya. Nanti mungkin saya akan bagikan di
pertemuan-pertemuan yang berikut. Jadi nggak salah juga kalau teman-teman sejawat saya mengatakan hal seperti itu, karena ada faktor kondisi yang mereka pertimbangkan. Itu sebabnya saya bilang tadi, ketika berbicara masalah makan, nutrisi, nggak bisa bicara hanya jenis. Kalau saya sendiri ditanya, Dokter Leri, pisang sehat nggak ya? Saya nggak bisa jawab. Terus terang, saya nggak bisa jawab, oh iya sehat. Belum tentu. Belum tentu. Ada alasan saya bilang nggak bisa bilang sehat, karena ada faktor kondisi yang saya perhitungkan. Ya, nanti kita perdalam ini di pertemuan-pertemuan berikut. Terima kasih. Belum di-unmute, Ibu Maria. Ya, pertanyaan yang ketiga ini saling berkaitan, Dok. Ini mungkin bisa saya bacakan sekalian. Yang pertama itu mengukur satu porsi itu bagaimana? Kemudian 8 porsi sayuran itu totalnya 2,5 cup atau satu porsi sayuran. Saya ulang ya, Dok ya. Yang kedua itu 8 porsi sayuran itu totalnya 2,5 cup atau satu porsi sayuran itu 2,5 cup gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ditanyakan tentang apakah benar ini, Dok, kalau makan kacang-kacangan sehari cukup 1 genggam saja. Nah, mungkin dokter bisa mengkolaborasikan ini pertanyaannya, sepertinya saling berkaitan. Ya, baik, terima kasih. Tunggu, saya lupa yang pertama justru apa? Pertanyaan pertama. Yang pertama, satu porsi itu berapa, Dok? Kita mengukur itu ya, apa ukuran yang bakunya begitu ya, satu porsi itu bagaimana? Memang jumlah porsi untuk setiap jenis makanan itu berbeda. Sangat berbeda sehingga saya juga nggak hafal semuanya tuh. Karena setiap makanan punya ukuran porsi yang berbeda. Kalau beras 100 gram, kalau singkong 120 gram per porsinya ya, berbeda-beda. Karena disesuaikan dengan jumlah karbohidrat dan protein dan lemak yang sama. Jadinya beratnya akan berbeda-beda. Nah, kalau Bapak dan Ibu memang mau untuk belajar tentang porsi ini, sebenarnya bisa lewat online, kita bisa cari ukuran-ukuran porsi makanan itu. Bisa kita dapat gitu ya. Nah, tapi saya sebenarnya punya satu metode yang membuat supaya kita nggak terlalu ribet dengan masalah ini adalah gunakan aja metode isi piringku dari Kementerian Kesehatan negara kita. Ya, isi piringku itu gampang banget diterapkan dan itu terbukti secara hitung-hitungan komposisi nutrisi itu imbang banget. Ya, jadi isi piringku itu adalah secara imajiner kita membagi piring kita itu menjadi 3 bagian yang sama besar. Sepertiga yang pertama kita isi dengan karbohidrat, variasi, bisa nasi, terutama beras merah lebih bagus ya, beras pecah kulit lebih bagus, bisa singkong, bisa ubi, bisa jagung, bisa kentang, tapi cuma sepertiga piring. Sepertiga berikutnya kita isi dengan sayur-sayuran bervariasi. Ya, jangan sayuran yang sama. Nah, pelajaran yang pertama dari isi piringku ini adalah seberapa banyak karbohidrat yang kita makan harus sebanding dengan jumlah sayur yang kita makan. 1:1. 1 to 1 ya, jadi 1:1 tuh. Kemudian sepertiga sisanya kita bahagi 2. Setengah untuk buah dan setengah untuk protein. Protein pun dibagi 2. Setengah untuk protein hewani, setengah protein nabati. Nah, sehingga dengan cara seperti ini kita nggak perlu menghitung-hitung porsi, ya, dengan metode isi piringku. Kemudian terkait dengan rekomendasi 2,5 cup tadi, rekomendasinya adalah 2,5 cup sayuran dan 2 cup buah. Ya, jadi yang disebut dengan 9 porsi menurut WHO di pandemi COVID-19 ini adalah 2,5 cup sayuran per hari ini, per hari ya, dan 2 cup buah per hari. Sebenarnya nggak banyak juga, ya. Sebenarnya nggak banyak juga anjurannya, karena itu per hari. 2 cup buah per hari itu nggak banyak juga. Tapi kenapa anjurannya kok eat plenty of fruits and vegetables di era COVID? Itu karena asumsi bahwa populasi dunia termasuk orang Indonesia sebelum pandemik ini memang makan buahnya kecil, sedikit banget. Saya punya datanya, nanti saya tampilkan di minggu-minggu berikut. Riset Kesehatan Dasar Rumah Tangga tahun 2000, riset Kesehatan Dasar Kemenkes tahun 2018 menunjukkan bahwa orang yang makan sayur dan buah cukup orang Indonesia sebelum pandemik itu cuma 5%. Nggak sampai 6%. Sehingga kita nggak siap menghadapi COVID. Tidak heran pandemi COVID muncul, anjurannya makan banyak sayur dan buah, tapi makan banyak ini berdasarkan asumsi karena makan sebelumnya memang kurang. Jadi sebenarnya hanya dicukupi aja. Ya, makanya muncullah anjuran 2,5 cup sayuran dan 2 cup buah tersebut. Kemudian untuk yang ketiga tadi terkait dengan kacang ya. Iya, ada satu hari
cukup nggak 1 genggam gitu kacang? Sebenarnya ukuran 1 genggam adalah anjuran secara general ya untuk mempermudah kita, karena memang ya genggam kita juga kan beda-beda besarnya ya. Kalau kami menggunakan biasanya patokan daftar bahan makanan penukar dari Kemenkes ya. Jadi contohnya kacang tanah itu 1 porsinya 2 sendok makan, ukuran rumah tangganya 2 sendok makan 1 porsi. Nah, bisa saja kebutuhan seseorang ketika dihitung dia butuh 1 atau 2 porsi per sekali makan. Artinya ya berarti kalau 2 porsi berarti 4 sendok makan. Kalau cuma 1 porsi berarti cuma 2 sendok makan. Ya, 3 kali makan ya 6 sendok makan atau bisa sampai 12 sendok makan per hari. Ya, jadi ketika itu dikumpulkan rata-rata ya kurang lebih segenggam lah, segenggam penuh. Ya, itu anjuran secara general untuk mempermudah kita. Tapi prinsip yang benar yang ada di situ adalah jangan banyak. Kacang-kacangan nggak boleh banyak. Harus secukupnya, dan dengan makan secukupnya udah cukup tuh memenuhi kebutuhan nutrisi. Jadi dari sisi finansial, sisi ekonomi, kita malah lebih hemat kalau kita makan dengan benar. Secukupnya kita akan lebih hemat karena nggak perlu beli kacang dalam jumlah yang sangat besar. Ya, beli kacang 1 kilo, jumlah keluarga 5 orang, ya mungkin bisa dihabiskan dalam seminggu ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ini kalau dikonversi menjadi gram gitu berapa ya dok ya? Tadi sendok makan ini ada juga yang bertanya. 15 gram kurang 15 lebih. 15 gram ya. Jadi 1 porsi ini kacang tanah, maaf, ini kacang tanah. Karena untuk kacang yang lain ada sedikit perbedaan, tapi nggak lari jauh-jauh dari situ. Nggak akan sampai setengah kilo gitu 1 porsi, nggak akan. 15 gram kurang lebih, paling yang lain bedanya ada yang 20 gram, ada yang 25, paling cuma dekat-dekat situ aja. 1 porsi 15 gram atau 2 sendok makan. Iya. Baik, dok, ini ada pertanyaan lagi 2, boleh dijawab sekalian ya dok ya? Boleh. Kayaknya makin bersemangat ini cari tahu. Ini tipsnya di dok, gimana supaya anak suka makan sayur katanya nih. Mungkin ibu-ibu ya, anaknya makan sayur. Kalau saya simple, kita makan sayur duluan dok, jadi anak ini setuju banget. Begitu. Itu anjuran rekomendasi yang paling mantap, sudah paling oke tuh. Jadi ceritanya, kita sebagai orang tua memang harus memberi contoh. Memang tidak ada satu tips yang one method fix for all, itu nggak ada. Ya, karena anak-anak kita itu juga nggak makan sayur dengan berbagai alasan sebenarnya. Ya, jadi saran yang pertama yang itu seperti yang Ibu Maria sebutkan tadi adalah kita harus menjadi contoh. Ya, kalau perlu kita memberi contoh makan sayur dengan lahap, ya, rebut-rebutan dengan anak makan sayurnya, supaya anak-anak menyadari bahwa oh ini penting, ini menarik, ini enak tuh. Nyatanya papa dan mama saya itu kok suka. Karena memang banyak kasus yang saya temukan ketika orang tua konsul, bagaimana ya anak saya bisa makan sayur? Ketika saya tanya, maka terkuak gitu bahwa orang tuanya memang nggak suka sayur juga. Lah kalau orang tua nggak suka sayur, gimana kita mau harapkan anaknya bisa mau makan sayur juga? Orang tua harus lebih dulu memberi contoh. Kemudian ada anjuran-anjuran yang lain ya. Saya nggak tahu apa ini cocok buat ibu, tapi bisa dicoba. Yaitu seringlah masak sayur di rumah melibatkan anak, ya. Motong sayur, ya, kemudian masak sayur, libatkan anak-anak supaya mereka oh ternyata gini sayur, dan kemudian ketika kita makan, wah ini enak gitu. Ya, sehingga anak-anak itu akan secara psikologis mereka akan terbentuk bahwa sayur itu enak, ya. Bukan masalah enak atau tidaknya, itu nggak jadi masalah. Yang kita permasalahkan sekarang adalah biasa atau tidak biasa. Ya, sayur itu bukan enak apa enggaknya. Kalau orang terbiasa dengan sayur, itu dia akan merasa dia akan makan sayur dengan cukup. Jadi ukurannya adalah biasa atau tidak biasa, bukan enak atau tidak enak sebenarnya. Nyatanya ada makanan lain yang bagi orang lain nggak enak banget tuh, tapi orang lain kok suka sekali gitu kan. Saya kasih contoh diri saya sendiri. Dulu saya kan mengenal makanan yang disebut dengan pizza itu setelah dewasa. Ya, karena di tempat saya di Manado itu nggak ada pizza dulu. Pertama kali saya makan pizza itu 3 hari saya nggak bisa cium bawang. Karena ini kok roti ditaruh sayur gitu kan. Tetapi setelah mencoba, akhirnya juga oh ternyata bisa gitu. Ya, maksudnya bisa cocok gitu. Jadi sebenarnya bukan bisa atau tidak, tapi bisa atau tidak, enak atau tidak enak, tapi biasa atau tidak biasa.
Nah, dalam rangka membiasakan inilah tips-tips yang tadi yang harus kita lakukan. Dan saran saya yang paling penting adalah kalau memang Bapak dan Ibu betul-betul dari dalam hati yang tulus mau supaya anak-anak kita sehat dan mau mengonsumsi sayuran dengan jumlah yang cukup, berdoa. Ya, berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, jangan anggap ini hal yang ridiculous gitu. Masa sih hanya ini mau berdoa aja? Justru harus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan kasih kebijaksanaan kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan sesuatu sehingga anak-anak kita akan senang atau akan suka untuk mengonsumsi sayur. Mungkin itu dari saya. Ya, dokter, satu lagi pertanyaan terakhir nih dok sebelum kita tutup. Bagaimana cara menaikkan berat badan bagi penderita kanker, ini kanker hati, kanker hati ini dok? Bisa diberikan mungkin rekomendasi makanan apa yang cocok? Ya, ini juga mungkin saya tidak bisa menjawab dengan sangat tajam ya, karena ini faktor individual itu sangat berperan penting ya. Jadi saran saya secara general adalah kita ini berhadapan dengan masalah kanker pada organ yang justru memiliki peran yang terbesar untuk mengatur metabolisme tubuh manusia termasuk metabolisme makanan. Jadi secara sederhana kalau orang nggak ada masalah, anjurannya adalah makan lebih banyak dari yang biasa, surplus kalori. Tapi kalau masalahnya justru di organ yang mengatur metabolisme makanan, anjuran ini tidak pas. Ya, anjuran saya adalah lebih baik makan secukupnya saja, makan secukupnya dulu, jangan sampai kita kelebihan makan ya, karena mengingat organ yang metabolisme makanan kita itu sedang bermasalah, dan kemudian mulailah lakukan aktivitas fisik secara reguler ya. Harus tetap berolahraga walaupun bukan lari maraton ya. Olahraganya itu harus ada, walaupun jalan ringan itu harus dilakukan secara reguler. Tujuannya adalah supaya metabolisme di dalam tubuh itu bisa dibantu untuk diperbaiki, bukan hanya dari kemampuan liver, tapi juga dari apa yang kita masukkan dan apa yang kita keluarkan. Ya, yang kita masukkan dari makanan, yang kita keluarkan lewat aktivitas fisik kita. Ya, kemudian mungkin ada beberapa jenis makanan yang akan kita lebih dominan. Ya, biasanya pilihannya adalah cari bahan makanan itu yang lebih tinggi asam amino rantai cabangnya. Karena asam amino rantai cabang ini dia langsung ke otot dan kemudian terjadi sintesis otot. Tidak melewati liver, tidak banyak melewati metabolisme hati, liver ya. Jadi kita bisa manfaatkan itu untuk sintesis otot dan diharapkan berat badan itu akan naik secara bertahap. Memang perlu untuk bersabar kalau ada masalah ini karena proses peningkatan berat badan itu tidak akan terjadi secepat pada orang yang tidak bermasalah dengan livernya. Ya, tapi jangan lupa liver manusia itu adalah salah satu organ tubuh manusia yang punya kemampuan regeneratif yang sangat tinggi. Ya, jadi orang dipotong livernya 1/4 itu akan tumbuh lagi tuh livernya. Ya, jadi kemampuan ini Tuhan sudah taruh di hati, jangan putus asa, lakukan pola hidup secara seimbang, jangan terlalu sedikit makannya, jangan terlalu banyak juga, lakukan olahraga yang baik, berdoa kepada Tuhan, maka kemudian harapannya pola hidup kita itu akan membantu liver untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan ketika dia sudah semakin sehat, maka tentu saja makanan itu akan dapat diolah dengan lebih sempurna lagi dan kecepatan peningkatan berat badan akan lebih cepat. Mungkin itu untuk sementara dari saya, karena memang pertanyaan seperti ini sangat kompleks sebenarnya. Tidak hanya bisa dijawab dengan satu kali menjawab ya, karena harus dievaluasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Lery. Kita sudah sampai di akhir semua pertanyaan. Kami berharap apa yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Lery bisa membantu memberikan lebih banyak pengetahuan dan semangat ya dok ya untuk bisa menerapkan ini, dari mana mulainya, kemudian kita juga bisa secara teknis ke diri sendiri atau ke keluarga kita. Baik, kita akan menutup acara sesi hari ini. Dr. Lery, kami undang untuk berdoa. Baik, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mencintai kami. Apapun yang kami sudah sampaikan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, jawaban-jawaban yang diberikan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan,
Karena kami tahu bahwa Tuhan mencintai kami, Tuhan mau kami sehat, dan Tuhan punya kemampuan untuk meluruskan semua jawaban, semua pertanyaan yang mungkin belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa kami adalah Tuhan bersama-sama dengan kami, terutama yang hadir di acara sore hari ini, agar kami dapat membangkitkan komitmen, membangkitkan niat yang kuat untuk memperbaiki pola hidup kami, supaya kami dapat tetap hidup sehat, berbahagia, dapat melayani keluarga, melayani sesama, sampai seberapa lama Tuhan izinkan kami hidup di atas dunia ini. Kami manusia yang lemah, apa yang kami katakan, yang kami pikirkan itu kadang-kadang hanya berdasarkan teori secara manusia, tapi kami tahu kesempurnaan itu ada di tangan Tuhan, menjadi milik Tuhan, dan Tuhan akan mengaruniakan kesempurnaan teori, materi, bahkan kesempurnaan kesehatan kepada kami ketika kami mau meminta dan sungguh-sungguh mau menerimanya dari Tuhan. Sanggupkan kami Tuhan untuk tetap hidup sehat. Berkati kami semua yang ada di acara ini. Apabila ada yang sakit, kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan kesembuhan yang berasal dari sorga. Dengar permohonan dan doa kami. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan yang mencintai kami. Amin.